Halo semuanya, berikutnya adalah tentang disruptif teknologi. Bicara disruptif teknologi, tentunya kita bisa melihat beberapa hal yang berkaitan dengan uh, new teknologi maupun bisnis model yang ada, otomatisasi, decarbonization, connectivity, sharing, berkaitan dengan ekonomi, employment, stability, atau hal-hal yang lainnya. Kita bicara intellectual creativity cycle, adanya masalah, kemudian diolah oleh sains dan teknologi, masuk ke research and development, adanya inovasi, kemudian ada intellectual property, dan masuk produk. Nah, kemudian ada incremental development atau data storage, contohnya mulai dari 8 inch floppy disk sampai sekarang cloud computing. Disruptive teknologi berkaitan dengan innovation adalah inovasi yang secara signifikan mengubah cara konsumen, industri, atau bisnis beroperasi. Disruptif teknologi menghapuskan sistem atau kebiasaan yang digantikan karena teknologi tersebut memiliki atribut yang lebih unggul. Emerging teknologi mulai adanya otomatisasi, big data, cloud computing, autonomous, IoT, sampai data manajemen. Jadi ada emerging teknologi adalah teknologi yang perkembangannya, penerapan praktik atau keduanya sebagian besar masih belum terrealisasi sehingga secara kiasan teknologi tersebut mulai menonjol dari latar belakang ketiadaan atau ketidakjelasan. Contohnya ada teknologi pendidikan, teknologi informasi, nanoteknologi, bioteknologi, ilmu kognitif, psikoteknologi, robotika, dan kecerdasan buatan. Robotik adalah agen buatan aktif atau active artificial agent yang lingkungannya adalah dunia fisik. Manipulator multifungsi yang dapat diprogram dan dirancang untuk memindahkan material, suku cadang, perkakas atau perangkat tertentu melalui gerakan terprogram untuk kinerja berbagai tugas. Automation versus robotik, di mana otomatisasi adalah untuk melaksanakan tugas tertentu dengan menggunakan perangkat lunak komputer, mesin, atau teknologi canggih lainnya. Robotika dari departemen teknik yang melibatkan beberapa disiplin ilmu untuk merancang, membuat, dan memprogram serta memanfaatkan mesin robot. Jenis-jenis robot ada aerospace adalah kategori yang lebih luas mencakup semua jenis robot terbang, consumer. Anda dapat membeli dan menggunakan hanya untuk bersenang-senang atau untuk membantu Anda mengerjakan tugas. Jika disaat respon melakukan pekerjaan berbahaya seperti mencari korban. Kemudian ada drone, ini kendaraan udara tak berawak, ada education di rumah atau di ruang kelas, entertainment membangkitkan respon emosional dan membuat kita tertawa atau merasa terkejut atau kagum. Ada juga exoskeletons, ini digunakan untuk rehabilitasi fisik. Ada humanoid, robot yang mampu berperilaku dan berbicara seperti manusia dan dapat merespon pertanyaan yang diutarakan oleh manusia. Ada juga industrial, beroperasi bersama pekerja manusia. Medical, ini robot bedah Da Vinci dan prostesis bionik. Ada militer dan keamanan untuk mencari alat peledak rakitan, riset untuk membantu peneliti melakukan penelitian. Ada juga self-driving car, bisa menyetir sendiri. Ada juga telemedicine, ini memungkinkan Anda untuk hadir di suatu tempat tanpa benar-benar pergi ke sana. Underwater, terdiri dari kapal selam laut seperti Aquanaut. IoT atau Internet of Things, ini adalah jaringan item masing-masing tertanam sensor yang terhubung ke internet. Kemudian komunikasi mesin. Mesin adalah komunikasi antara dua atau lebih entitas yang tidak memerlukan interaksi manusia secara langsung, di mana jaringan dan konektivitas tersedia di mana saja dan kapan saja. Dapat dilihat sebagai istilah umum untuk teknologi, perangkat, objek, dan layanan yang saling berhubungan. IoT market dan stakeholder, ada consumer equipment provider, ada ICT infrastruktur provider, regulator, dan hal yang lainnya. Nah, blockchain berasal dari kata block dan chain, di mana block adalah data, sedangkan chain adalah rantai yang memiliki keterkaitan hubungan, sehingga blockchain adalah data yang saling terhubung. Basis data blockchain menyimpan data dalam blok yang dihubungkan bersama dalam sebuah rantai. Data bersifat konsisten secara kronologis karena kita dapat menghapus atau mengubah rantai tanpa konsensus dari jaringan. Akibatnya kita dapat menggunakan teknologi blockchain untuk membuat buku besar yang tidak dapat diubah atau tetap untuk melacak pesanan, pembayaran akun, dan transaksi lainnya. Sistem memiliki mekanisme bawaan untuk mencegah entry transaksi yang tidak sah dan menciptakan konsistensi dalam tampilan bersama dari transaksi ini. Teknologi blockchain adalah mekanisme basis data lanjutan yang memungkinkan berbagi informasi secara transparan dalam jaringan bisnis.
Basis data blockchain menyimpan data dalam blok yang dihubungkan bersama dalam sebuah rantai. Data bersifat konsisten secara kronologis karena kita dapat menghapus atau mengubah rantai tanpa konsensus dari jaringan. Akibatnya kita dapat menggunakan teknologi blockchain untuk membuat buku besar yang tidak dapat diubah, tetap untuk melacak pesanan, pembayaran akun, dan transaksi lainnya. Sistem memiliki mekanisme bawaan untuk mencegah entry transaksi yang tidak sah dan menciptakan konsistensi dalam tampilan bersama dari transaksi ini. Blok yang dibuka menggunakan kriptografi dan beroperasi sebagai buku besar digital terdistribusi. Setiap blok berisi hash kriptografi dari blok sebelumnya, timestamp, dan data transaksi umumnya direpresentasikan sebagai pohon Merkle seperti ini. Currency adanya berkaitan dengan economic properties, store of value, medium exchange, unit of account. Payment system ada infrastruktur untuk operational network, clearing system, governed by law, security identification, variability, reversibility. Payment ini tradisional pakai cash atau modern debit credit card. Bitcoin adalah mata uang internet peer-to-peer yang memungkinkan transfer nilai terdesentralisasi atau verifikasi antara individu dan bisnis. Dan istilah ekonomi ada mata uang internasional, sistem clearing internasional, dan sistem jaringan pembayaran. Demikianlah penjelasannya. Terima kasih.